tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam sehat sentosa bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan dengan satu perkataan, yaitu bertekun dan berkomitmen. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu dan kita melihat ada satu kisah di Alkitab, di mana kisah seorang janda nabi yang sangat mengalami kesusahan dan kesulitan di dalam satu kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam hal ini, kisah ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, seorang janda nabi ini sudah dalam keadaan susah, sudah dalam keadaan dililit hutang, saudara-saudara. Dia tidak salah untuk mengambil satu keputusan. Dia tidak salah untuk mengambil langkah. Dia datang kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia menceritakan nasibnya, keadaannya saat ini bagaimana. Bahwasannya dia sudah ditagih oleh penagih utang yang akan datang untuk menjemput kedua anaknya, akan dijadikan budak. Nah, di zaman itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempunyai utang yang tidak sanggup kita bayar, apa yang kita miliki, baik itu anak, apapun di dalam kehidupan kita, keluarga kita pada saat itu, mereka akan ambil, mereka akan jadikan budak di dalam keluarga mereka yang mempunyai piutang kepada kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, janda seorang nabi ini tidak salah langkah. Dia mengadukan nasibnya kepada seorang nabi juga. Dia berkata, "Aku adalah istri seorang nabi. Penagih hutang akan datang untuk menagih hutang-hutangku," saudara-saudara. Lantas apa kata Nabi Elisa tersebut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dia memberitahukan apa yang harus dia perbuat kepada seorang janda tersebut. Lalu ia bertanya kepada seorang janda tersebut, "Apa yang kau miliki? Apa yang kau punya saat ini?"
Lantas seorang janda Nabi tersebut berkata, aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, kecuali hanya satu buli-buli yang berisi minyak. Nah lantas seorang Nabi itu mengatakan kepada dia, nah ambillah buli-buli tersebut yang berisi minyak, dan pinjamlah bejana-bejana, ambillah bejana kepada orang-orang di sekitarmu, jangan terlalu sedikit. Lalu isilah bejana-bejana tersebut dengan minyak yang ada di dalam buli-bulimu tersebut. Lantas seorang janda Nabi tersebut melakukan hal apa yang dilakukan oleh Nabi itu, sehingga benar-benar terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semua bejana yang dipinjam, yang diambil oleh janda Nabi tadi terisi dengan penuh. Dia melakukannya seturut apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ketika engkau telah mengambil bejana-bejana tersebut, tutuplah rumahmu, tutuplah pintu rumahmu, tuanglah botol minyak yang di dalam botol itu ke dalam bejana-bejana itu sampai penuh semua. Dan ketika penuh, berhentilah, juallah minyak-minyak itu, dan bayarlah segala hutang-hutangmu, dan sisanya untuk modal daripada kehidupanmu. Nah Nabi Elisa yang berkata demikian dilakukan oleh seorang janda tadi, saudara-saudara. Dia melakukan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia tidak melebihkan. Ketika dia sudah tidak mendapatkan lagi bejana-bejana itu, dia tidak memaksa untuk meminjam, untuk mendapatkan dari mana lagi, sebanyak mungkin. Sehingga sampailah pada saatnya penuh bejana-bejana semua yang ada di rumahnya yang telah dia isi. Maka berhentilah minyak itu menetes, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ia menjualnya dan melaporkannya kepada seorang nabi tadi, Nabi Elisa tersebut. Lalu ia memerintahkan untuk menjual minyak tersebut dan membayar hutang-hutangnya. Dan sisa daripada penjualan minyak tersebut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk modal daripada kehidupannya. Nah apa yang kita dapat simak, saudara-saudaraku, dari seorang janda Nabi tadi. Dia melakukannya dengan tekun. Apa yang suaminya lakukan, di mana suaminya adalah seorang hamba yang taat dan tekun terhadap perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi tadi. Dia tidak serakah. Dia tidak memaksa untuk mencari bejana-bejana yang lain untuk mengisinya, supaya untuk lebih banyak dapat minyak tersebut. Tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa tersebut. Sehingga mujizat terjadi, sehingga kuasa Tuhan terjadi atas kehidupannya. Di dalam kesengsaraannya, di dalam kesusahannya, mujizat Tuhan terjadi baginya. Karena apa, saudara-saudara? Dia bertekun dan berkomitmen terhadap kehidupan suaminya yang telah meninggal. Dia berkomitmen dan melakukan apa yang diperintahkan oleh seorang nabi tadi, yaitu Nabi Elisa, saudara-saudara. Sehingga dia melalui masa sulitnya. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa menyimak, kita bisa mendapat suatu pembelajaran penting dari kisah seorang janda Nabi dan Nabi Elisa ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di zaman modern ini dan yang serba instan ini, sangat memudarkan ketekunan, sangat memudarkan kesetiaan umat manusia di zaman-zaman akhir ini. Sepertinya kesetiaan dan ketekunan tersebut ditelan dan hilang dan sudah jarang terdengar. Orang-orang di zaman sekarang ini pingin yang instan dan pingin yang cepat mendapatkan hasil, sehingga tidak lagi bertekun di dalam kehidupan, sehingga tidak melakukan apa yang diajarkan untuk kita supaya tetap setia, untuk kita tetap bertekun di dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam pencobaan, di dalam permasalahan, di dalam setiap kehidupan dan hari-hari kita yang kita lalui, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini Tuhan ingin menyampaikan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, supaya bagaimana ketekunan itu dapat terbentuk di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketekunan dan komitmen kesetiaan kita terhadap Tuhan dapat terbentuk, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Yang pertama, kita harus
melalui apa itu yang namanya kesengsaraan. Nah, saudara yang terkasih, kita harus melalui apa itu namanya kesengsaraan, saudara-saudaraku. Nah, Alkitab mencatat di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, di sana dia katakan, saudara-saudaraku, bahwasannya demikianlah firman Tuhan, Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Bahwasanya kesengsaraan itu adalah menimbulkan ketekunan. Sengsara itu menimbulkan ketekunan, saudara, untuk kita menguatkan iman kita, untuk kita supaya bertekun di dalam kehidupan kita, bertekun untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bertekun menjalankan perintahnya, dan bertekun kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah. Terlebih di hari-hari ini, ujian dan pencobaan itu harus kita lalui. Bagaimana ketekunan tadi supaya kita ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara terkasih. Supaya itu dapat terbentuk di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama tadi Tuhan sampaikan, supaya kita melalui kesengsaraan. Sebab Alkitab mencatat dan menegaskan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Seperti Nabi Elisa tadi yang kita lihat, menyampaikan kepada janda seorang nabi. Janda seorang nabi tadi bertekun melakukan apa yang dilakukan suaminya dahulu. Karena suaminya adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Dia tetap bertekun menjalankan kehidupannya sebagaimana suaminya ke masa hidupnya, melakukan ketekunan-ketekunan yang dia lakukan. Dia tidak meninggalkan apa yang suaminya lakukan. Dan dia tidak mempunyai cara yang salah, dan dia tidak mempunyai jalan yang salah. Di dalam kesengsaraan dan kesusahannya, dia menemui seorang nabi juga, meminta petunjuk, meminta arahan. Bukan meminta petunjuk kepada orang-orang yang salah, tetapi dia datang kepada seorang nabi untuk minta petunjuk dan arahan, supaya Tuhan bukakan jalan buat kehidupannya, buat persoalannya, buat permasalahannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang kedua adalah, saudara, kita harus melalui ujian iman. Nah, ujian iman, saudara-saudara yang terkasih, kita boleh lihat di dalam Alkitab. Sebab Alkitab mencatat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ketiga. Di sana dia katakan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ketiga, demikian firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi saya bacakan Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji nama Tuhan. Menghasilkan ketekunan, saudara-saudara yang dikasihi. Ujian dan pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Itu kita tahu. Bahwa semua ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan kita di dalam berdoa. Ketekunan kita di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Ketekunan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketekunan menjalankan daripada perintah-perintahnya. Bukan kita melalui orang-orang yang salah. Bukan kita menemui orang-orang yang bukan pada jalannya. Yang bukan pada Tuhan inginkan sesungguhnya. Tetapi ketekunan itu timbul oleh karena iman kita yang kuat. Ujian terhadap iman kita, itulah yang menimbulkan ketekunan. Nah, ini firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, saudara-saudara. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus melatih diri kita. Kita harus melakukan pelatihan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab Alkitab mencatat di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa
dengan bibirnya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Supaya kita dapat dan menerima ketekunan tersebut, kita harus melakukan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Harus melalui kesengsaraan, harus melalui ujian iman, dan harus melakukan latihan iman. Kita melihat Ayub bagaimana di dalam kesengsaraannya, di dalam pencobaannya, di mana istrinya mengatakan, masihkah engkau tetap bertekun di dalam kesengsaraanmu ini? Masihkah engkau tetap setia kepada Allah? Lantas Ayub melatih imannya. Ayub melatih ketekunannya supaya tetap bertekun dan imannya tetap kuat. Sehingga pencobaan yang dia alami, dia lalui dan dia menang. Dan lalu Tuhan membalaskan berlipat-lipat kali ganda apa yang telah dia rugikan, apa yang dia telah keluarkan. Saudara yang terkasih, tetaplah bertekun, tetaplah berkomitmen, lakukanlah apa yang telah engkau lakukan, yang terbaik yang Tuhan telah berikan. Mari tetap jaga, mari tetap lakukan, laksanakan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.